Halo, ketemu lagi di kelas kolaborasi bersama saya Denny Rodendo. Kita masih belajar tentang bagaimana menggunakan gambar untuk perubahan. Nah, di kesempatan ini saya akan cerita tentang bagaimana menghidupkan data dengan visual. Saya yakin teman-teman para peneliti atau mungkin teman-teman di berbagai institusi punya banyak data dan seringkali mencatat data tersebut dengan bentuk yang lebih sederhana ya, mungkin dengan Excel dan sebagainya. Nah, kali ini kita mau coba belajar bagaimana membuat data-data itu lebih hidup dengan gambar. Pertama, data. Data itu apa? Kalau menurut Wikipedia, bukan menurut saya ya. Data itu adalah catatan atas kumpulan fakta. Bisa dihasilkan dari pengukuran satu variabel dan hasilnya bisa berupa angka, kata-kata, dan citra ya atau gambar. Lalu kemudian jenis data itu ada yang sifatnya kuantitatif dan ada yang data kualitatif. Apa itu? Ya nggak usah kita bahas lah ya. Langsung aja kita lihat bagaimana membuat data ini lebih menarik. Saya akan kasih tipsnya. Ada beberapa tips ya, ada 400.000 tips yang akan kita berikan. Kali ini cukup 4 dulu, oke? Jadi yang pertama, visual itu digunakan untuk bisa membedakan data dari mulai jenis, ciri, dan karakternya. Karena sekarang lagi banyak dibahas tentang data terpilah ya. Jadi contohnya ada data misalkan laki-laki dan perempuan dengan jumlah sekian-sekian. Kalau dengan teks kan itu ya bisa kita baca dan kita tahu laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Tapi kalau misalkan ternyata data terpilah itu disebutkan tuh laki-laki dan perempuan, lalu usianya misalkan ada yang usia anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Lalu kemudian si perempuannya ini terbagi lagi. Ada perempuan yang disabilitas, ada perempuan miskin. Data-data itu semua kalau kita beri gambaran yang berbeda itu akan menjadi langsung connect gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi gambar laki-laki, kemudian perempuan, kita langsung bisa bedakan di gambar yang kita buat. Dengan gambar seperti ini kita bisa langsung melihat perbedaannya ya. Nanti tinggal beri angka. Jadi sebetulnya bukan dihilangkan angkanya, tapi si angka ini ditambahkan gambar untuk membedakan tadi jenis, ciri, karakter, dan sebagainya. Ini cara pertama ya. Jadi berikan simbol gambar-gambar untuk setiap data tersebut sehingga kelihatan bedanya. Tips yang kedua, membandingkan. Nah, ini biasanya kalau datanya secara kontinu ya, misalkan dari tahun 2010, 2011, 2012 ada pertumbuhan, kita sering melihat semacam bentuk grafik ya. Nah, ini udah bagus nih, ini udah visual sebetulnya. Tapi kalau misalkan kita mau lebih tematik ya, misalkan contoh ini pertumbuhan ekonomi. Nah, biasanya saya ubah gambar grafiknya itu dengan tumpukan koin misalkan. Nah, jadi lebih kerasa bahwa yang dibahas juga tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dengan bentuk uang gitu. Belum kalau misalkan kita kasih lucu-lucuan ya. Jadi kalau misalkan kayak gini ada orang gambar loncat-loncat gitu ya dari sini ke sini. Itu berarti tumbuh. Belum ketika ternyata turun si gambar orangnya terjun bebas gitu. Sambil teriak. Si suasana grafisnya itu lebih hidup lagi. Ada contoh lain lagi misalkan persentase. Persentase kita udah biasa tuh, udah mulai pakai visual. Jadi misalkan perbandingan antara laki-laki dan perempuan, contoh dalam pemilu misalnya 30% perempuan, maka berarti laki-laki 70%. Dengan gambar ini bisa dibuat lebih visual lagi. Jadi kalau saya bisa aja membuatnya tidur gitu ya, si bentuk kuenya itu, lalu kemudian di sini digambarin perempuannya, yang di sini digambarin gambar laki-lakinya. Nah, ini kan juga lebih visual. Jadi bisa ditulis di sini kok cuma 30% sih gitu ya. Data bisa jadi lebih menarik juga ya. Ini sudah visual, makin visual lagi ketika kita tambahkan gambarnya. Yang ketiga, kita membandingkan secara lebih kuat lagi kalau misalkan kita bayangkan, imajinasikan ya. Misalkan ada contoh korupsi 271 triliun. Wow, dengar angkanya gede. Tapi kalau misalkan kita perkuat dengan visual, itu sama dengan jumlah 100 rumah sakit bisa kita bangun gitu ya. Lalu kemudian ditambah 200 sekolah. Kebayang kan? Kalau uang itu ditumpuk, itu bisa nutup seluruh lapangan bola misalkan gitu. Dengan visual maka data ini menjadi semakin kuat. Contoh lain lagi yang paling gampang, misalkan ada informasi bahwa 2 dari 10 perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Secara angka oke, kita tahu 2 dari 10. Nah, kalau digambarin kita bisa bikin gambar 10 orang perempuan gitu. Nah, lalu yang 2 kita bedakan misalkan menggunakan warna lain. Nah, jadi kelihatan banget kan gitu 2 dari 10 gitu. Gambar itu sangat menguatkan informasi ya. Jadi yang pertama membedakan datanya.
yang kedua membandingkan, lalu yang ketiga menghubungkan data. Dengan gambar kita bisa tahu hubungan antar data. Contoh, ada data kematian ibu dan anak sangat tinggi di satu wilayah misalkan ya. Jadi kita bisa menggambarkan angkanya mungkin sekitar 100 orang dalam 1 tahun. Lalu, di wilayah itu ternyata memang tidak ada rumah sakit bersalin. Misalkan hanya ada 2 rumah sakit bersalin. Lalu di tahun yang lain, di data yang lain ditemukan juga bahwa di sana banyak kondisi gizi buruk. Dilihat lagi, ternyata APBD-nya ada kasus korupsi. Korupsi lagi, ketemu lagi. Jadi ternyata dengan kita melihat data lalu kita tarik hubungannya, kita bisa melihat penyebab ini ternyata apa. Nah, lalu ketemulah misalkan ternyata akar masalahnya adalah korupsi yang belum bisa diatasi. Gambar dengan dibuat semacam petanya lalu kemudian dihubungkan bisa membantu kita mencari akar masalah dan hubungannya. Tips yang keempat adalah memetakan. Misalkan kalau kita punya data yang cukup banyak, kependudukan lah ya contohnya. Kalau dalam Excel itu tertulis misalkan remajanya ada sekian orang ya, petani sekian, ada guru sekian, pekerja migrannya sekian. Nah, itu angka-angka semua. Kan kalau kita lihat secara Excel itu ya tidak ada bedanya ya, tidak kelihatan juga. Nah, kalau kita ubah, kita buat aja secara peta gitu ya, lokasi daerah tersebut. Lalu kita bisa menggambar. Di situ ada misalkan sekolahan. Lalu di sini ada bangunan lain lagi. Di sini ada pertanian. Jadi seperti beneran satu wilayah desa itu kita gambarin. Nah, baru kita tarik teks untuk membantu sesuai itu gitu ya. Guru ada sekian orang, siswa ada sekian orang, petani perempuan sekian orang. Kebayang ya, satu data yang sifatnya angka tadi kita ubah dalam sebuah gambar yang utuh gitu, sehingga menarik dan kemudian kita menjadi lebih memahami petanya. Nah, itu tadi 4 tips yang saya bagi bagaimana menghidupkan data. Jadi kalau teman-teman mau nyoba 4 cara tadi ya, bagaimana membedakan, lalu kemudian membandingkan, menghubungkan, dan memetakan. Silahkan pilih mungkin satu tema, entah data tentang perubahan iklim misalkan ya, lalu dibuat dengan 4 tahapan tadi. Kirim ke alamat ini. Siapa tahu nanti kita bisa kasih sesuatu yang menarik. Sampai ketemu lagi di kelas kolaborasi berikutnya.